Selanjutnya ada sharing dari tangan yang meriah untuk Ibu Hana. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, disinilah saya memulai kenapa saya bisa join di bisnis Atomy ini. Ya, latar belakang saya, perkenalkan saya nama dulu ya. Nama saya Hana, New Diamond Master dari Jakarta. Nah, Bapak Ibu di sini saya mau sharing bahwa saya sebenarnya adalah ibu rumah tangga biasa yang hari-harinya itu benar-benar melayani suami, anak-anak di rumah, masak ya. Dan saya tidak menyangka bisa ketemu di bisnis ini gitu. Di awalnya sebelum pandemi saya memang sebenarnya sih saya ada riwayat sakit dari kecil ya. Mempunyai autoimun yang sangat parah, di mana kalau memang antibiotik itu kan ada kayak anti alergi gitu ya Bu ya, antibiotik itu benar-benar beberapa keturunan dari antibiotik itu saya sama sekali nggak bisa pakai. Udah gitu badan saya lemah, di awalnya alergi hidung, pilek, sinus itu sampai 40 tahun tidak bisa mencium bauan apapun, parfum. Orang masak enak pun saya tidak bisa menikmati hawanya gitu. Ya, dari situlah saya terus menjalankan hidup. Saya gabung dari satu multi level ke multi level yang lain hanya untuk menyembuhkan diri saya. Ya, karena sebelumnya saya tuh penampilannya tidak begini, benar-benar seperti nenek-nenek umur 80, 70 tahun, keriput di mana-mana ya, mukanya kusam, melihat orang pun tidak percaya diri. Kayak takut gitu, karena apa? Mungkin saking jeleknya ya. Nah disitulah saya sakit, sering sakit dan akhirnya sebelum pandemik itu saya ketemu Atomy di bulan 10. Di bulan 10 saya coba-coba dan diperkenalkan oleh Bunda Ami produk ini. Coba Hana produk ini, saya bilang aduh dalam hati saya suami aku, ini ada yang nawarin ini Atomy. Dikenalkan ini Hemohim tadi. Kita udah berobat ke Singapura aja mahal-mahal, gak sembuh-sembuh. Bagaimana ini ditawarin yang ini? Gak yakin, dalam hati saya gak yakin. Suami saya pun bilang, iya ya gimana ya. Tapi kenapa gak dicoba katanya. Kalau dicoba kan mana tahu kamu gak usah capek-capek ke Singapura. Saya pikir juga begitu. Tapi saya awalnya hanya yang bikin saya jatuh cinta tadinya cuma rumput laut. Sederhana sekali rumput laut itu. Ya, saya ke luar negeri jalan-jalan, saya pasti cari rumput laut itu karena saya nggak suka yang namanya makan banyak-banyak daging. Jadi saya ganjel perut itu, cari rumput laut itu dan saya membeli, saya coba, saya kayak anak kecil. Suami habi-habi saya bilang, ini rumput lautnya kayak kita yang kita beli di luar negeri. Saya bilang gitu, ada lu di produk ini. Oh ya udah beli aja kalau kamu suka. Saya beli. Pertama 1 pack aja. Saya pikir coba dulu kalau nggak enak nggak buang uang banyak gitu ya. Tapi ternyata pas saya makan, enak banget, bener-bener enak banget. Nah dari situ saya order lagi yang kedua, ketiga, teman saya bilang, kenapa kamu nggak join aja? Gratis loh. Masa sih gratis? Enggak biarpun gratis juga ntar saya dipaksa jalan-jalanin bisnisnya. Nggak mau lagi, saya kapok. Capek, bukannya kapok sih ya, capek. Karena memang sampai detik saat yang saya ditawarkan itu, saya masih mencari produk-produk yang buat menunjang kesehatan saya gitu. Tapi saya bilang suami, ini ada yang suruh join. Terserah join aja katanya. Ya udah perlu berapa uangnya? Saya bilang, enggak gratis. Oh gratis. Ya udah join aja, kamu aja beli produk yang kamu mau gitu. Nah disitulah saya coba, ditawarin odolnya, lihat odolnya, saya coba odolnya. Dan disitu saya bilang gratis, saya ngintip-ngintip zoomnya, saya coba lihat di grup intip zoomnya, ternyata zoomnya luar biasa ya. Meetingnya itu luar biasa, dijabarin seperti Bu Esther tadi, itu membuat saya, wow ada ya produk segini bagus, sebagus ini gitu. Saya bilang ke suami,
saya nggak mau berobat ke Singapura. Waktu itu saya pas lagi lemah-lemahnya juga. Saya nggak mau ke Singapura. Saya pertaruhkan saya di sini aja. Kasih uang sama saya 100 juta. Saya bilang, saya buat membeli produk Atomy ini. Oh ya? Ya udah, beli aja. Akhirnya saya jujur ini baru saya pertama kali bicara di panggung dan juga bersaksi seperti ini. Bagaimana saya membongkar, saya punya cara bisnis saya di awal. Mungkin karena saya memang ada uang. Ya, suami mendukung. Kenapa enggak? Saya bilang, 100 juta kan jadi milik. Mana leader kamu? Saya bilang, datangkan ke rumah saya ingin tahu produk sama bisnisnya. Datanglah Bunda Ami dengan Mr. Lee ke rumah saya undang. Disitulah saya diceritakan ini produknya gini. Manfaatnya gini, bisnisnya gini. Kalau bisnisnya jujur aja saya nggak terlalu nggak terlalu lihat gitu. Nggak terlalu ini juga, yang penting saya punya 100 juta. Gimana caranya saya mau sembuh dari sini? Akhirnya, kalau kamu punya uang segini, kenapa enggak? Kamu belanja, ya kamu langsung sales master. Wah, jujur Ibu, saya sales masternya di awalnya beli karena memang merasa punya uang gitu ya. Tapi seiring berjalannya hari demi hari kesehatan saya makin sembuh, saya bingung, produk saya masih banyak loh. Saya udah sumbangin ke saudara sini, saya promosi ke saudara sini, ke teman, odol, apa, tek saya kasih gitu ya. Saya pikir daripada mubazir, gak habis-habis kan. Saya sendiri udah merasa kesehatan saya dalam 1 bulan aja, saya lihat, saya gak ada lagi yang namanya, tadinya hampir kelumpuhan di sini ya. Nggak ada lagi rasa sakit itu gitu, hilang. Nah di situ saya bilang pas pandemi, ketemu di pandemi di awal bulan 3 itu, saya teleponin kan pandemi bete itu di rumah ya, saya telepon teman, saudara, ada produk bagus, ini loh odol. Saya nggak berani tawarin hemohim juga karena saya pikir bagi orang-orang yang biasa-biasa kan tentu merasa mahal gitu ya. Tapi saya dari body lotion, dari odol, dari vitamin C, itu saya promosikan dulu. Ya. Setelah mereka beli, coba-coba, akhirnya merembet. Ketika mereka ada keluhan sakit, coba cerita ada keluhan apa. Saya sering dengar di Zoom, Bunda Ami cerita tentang, produk ini buat ini, saya rekam di otak saya. Pakai ini. Nah itu aja saya, secara ingredient apanya, detailnya, jujur saya tidak tahu. Tapi inilah saya bilang bisnis ini kekuatannya di produk. Ya, di produk. Kenapa enggak? Saya enggak tahu kalau orang tanya, apa sih mau ibu dokter, mau siapa, pengusaha siapa, ngajak ketemuan sama saya. Saya polos aja menjawab, saya ini alamin sendiri sakit, begini-begini, saya pakai ini. Dan puji Tuhan ya, member saya di Surabaya, itu banyak yang stroke. Dan terbantu dengan produk ini semuanya. Nah disitulah saya bilang, wah saya bisa berulang-ulang dalam 1 tahun itu berkali-kali ulang sales master. Ya. Nah kalau bisa seperti ini, apakah ini produknya jelek? Bagus ya. Makanya saya bilang sama suami saya tadinya melarang, udahlah kamu pakai aja produk ini, gak usah jalanin bisnisnya. Buat apa sih? Kayak uang kurang aja dikasih, kamu mau shopping, mau beli apa, tinggal bilang, kartu kreditnya, dikasih. Tapi bukan itu yang saya nilai di bisnis ini. Saya menilai di bisnis ini produknya bagus, kenapa saya nggak sharing ke orang, kenapa kamu kasih tahu saya nggak boleh jalanin ini gitu. Nggak ngelarang sih, saya ketemu siapa aja dia nggak ngelarang. Tapi dia usahakan, jangan malu-maluin suamimu, kayak nggak dikasih uang jajan gitu kan. Itu aja sih, kalau soal dia ketemu saya kemana-mana, dia tidak larang. Ya, aduh mau larang gimana, waktu pertama penampilan saya aja jelek banget, mau cemburu juga sekarang, hasilnya udah ada. Ya enggak? Nah itu, tapi akhirnya saya yakinin suami saya, dan akhirnya dia sampai sekarang mengizinkan saya jalan kemana untuk memberitakan Atomy ini bagus di mana-mana. Karena bagi saya kepuasan batin saya, ketika saya melihat orang sakit, saya masa diam aja. Padahal saya tahu ini ada produk yang luar biasa bagusnya. Dan akhirnya saya bilang kasih tahu pakai ini ibu coba ya, sabar melalui proses sembuhnya.
Saya bilang karena badan saya ini adalah gudangnya penyakit dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kepala saya tadinya nggak segede gini Bu, jidatnya segini. Ya, rambutnya udah membotak, udah rontok-rontok gitu. Tapi semua terbantu di sini. Nah, dari situ suami saya izinkan jalankan ini, ya udah sampai sekarang saya menapaki tangga kedua saya di Diamond Master. Ya. Bapak Ibu ingin gak sih punya penghasilan yang gak membebankan keluarga nanti anak cucu? Ya seperti tadi sharing Pak Joni, Bu Joni ya. Saya sangat terinspirasi banget juga kepada beliau, Pak Joni sama Bu Joni. Di mana ketika saya bercerita tentang Atom ini, saya gak menyangka ini seorang pengusaha besar. Mau gak Bapak Ibu? Kalau di bawah Bapak Ibu ada seorang yang seperti beliau ini. Ya, karena di Atomi ini mau apapun jabatannya, mau apapun tingkatan ininya, dia tidak bisa membeli jabatan di Atomi. Semua harus dari bawah memang. Ini kita akuin, makanya sistem kita nggak bisa ditiru sama bisnis multi level lainnya. Mau bisa beli peringkat, stok barang, jual barang. Makin tinggi kita di sini di Atomi ini, kita nggak ada nyetok barang lagi Ibu. Nggak ada lagi yang namanya nyetok barang. Saya aja kadang-kadang, aduh mau belanja, ya udah cari di bawah kita siapa nih yang aktif, member siapa nih yang rajin yang ini, ya udah saya belanjain, bantu gitu ya. Jadi di sini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika saya melihat Pak Jody dan Bu Linda ini, saya lebih ini lagi. Aduh Tuhan, terima kasih perjuangan saya sampai saat ini itu dimudahkan. Karena memang kita niatnya tulus. Kalau niat tulus, pasti kita ada jalan di sini. Pasti ada jalan. Apalagi saya menderita sakit begini, aduh saya mau bercerita kemana-mana. Kalau perlu di pelosok Indonesia, saya mau punya perwakilan member-member saya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu merasakan sekarang semangat dan optimis bahwa di bisnis Atomi ini kita bisa sampai ke puncak yang sukses. Tidak memandang siapa diri Anda, uang terbatas bisa cari di sini. Uang yang lebih bisa beramal ibadah di sini. Ya, memberitahukan orang aja sudah amal ibadah kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, cukup sekian sharing dari saya. Atomi, ayo bisa. Tunggu panjang lebar lagi. Kita sambut sosok yang luar biasa dengan tepuk tangan yang meriah, Bunda Ami. Terlahir di keluarga miskin, tidak ada yang bisa memilih. Tapi menjadi tua dan mati dalam kemiskinan, itu salah kita sendiri. Saya Chong Limi, biasa dipanggil Bunda Ami, Saron Roastmaster dari Jakarta. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak semua saudara-saudaraku yang terkasih di Samarinda ini untuk Hemotime. Coba dicek di mejanya, adakah Hemohim? Supaya bisa lebih semangat untuk menampung sedikit dari si batu kali bagaimana dia bisa menjadi berlian. Oke? Ada yang mau coba silakan. Udah dicoba ya? Oh iya. Ini adalah salah satu produk yang membuat si batu kali bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Dialah penyelamat saya. Mari kita minum bersama-sama. Hemotime. Yang sudah minum double, nanti hasilnya double. Saya sehari bisa 6. Kalau Hemohim yang penting ininya.
Tapi kalau ketika saya drop saya 6. Tapi kalau saya seger saya 2 ya. Lebih segar hanya 1 gitu ya. Sudah minum, sudah seger? Luar biasa. Saya sebenarnya sangat grogi ya, melihat Bapak Ibu yang di Kota Samarinda ini. Pertama kali saya menginjakkan kaki di sini, tapi begitu melihat Bapak Ibu yang luar biasa ini membuat saya ingin melompat-lompat senangnya. Wow. Saya yakin saya hadir ya di Kota Samarinda ini menjadi virus. Virus apa Bu Ami? Virus berbagi cinta kasih. Lewat produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, mari kita hidup sehat. Pastikan tidak ada yang mengalami penyakit kanker alias kantong kering. Saya adalah dokternya. Wih, di sini kan dokternya berbeda, ngobatin penyakit. Kalau saya mengobatin kanker, yaitu kantong kering ya. Padahal perusahaan Atomi, tapi saya mewakilinya gitu ya. Bagaimana cara dari memakai produk yang berkualitas akhirnya bisa mendapatkan kalimat John ya. Nah, saya sebelum melanjutkan yang lebih, saya ingin bercerita sedikit. Siapa sih Bunda Ami ini gitu ya. Saya adalah seorang pengusaha yang sudah cukup sukses, tapi di bisnis konvensional yang sudah saya jalankan 30 tahun lebih. Saya punya background adalah seorang yang berjiwa sosial tinggi. Karena saya adalah seorang yang berani mengatakan dan berani memberi judul dengan nama yang luar biasa, yaitu si batu kali menjadi berlian. Kok bisa gitu ya? Karena saya dulu adalah terlahir di keluarga yang termiskin di dunia. Tapi saya mensyukurin kemiskinan itu membawa saya menjadi orang yang luar biasa. Yang dulu orang memandang saya seperti batu yang penuh lumut yang tidak berharga. Tapi saya mengatakan kepada siapapun di bumi ini. Pertama saya katakan kepada Tuhan, asal Tuhan memberikan saya kesempatan, saya akan menjadi berlian yang tidak bisa ada satupun orang di bumi ini tidak bisa melihat kilauan berlian saya. Lewat apa? Saya menjalankan bisnis dari kaki 5 hingga ruang tempat bintang 5. Hanya satu, Bapak Ibu boleh tahu. Saya membuka bisnis, mencari lapangan kerja, membuka lapangan kerja khusus untuk saudara-saudaraku yang senasib dengan saya. Saya 9 tahun sudah mencari nafkah. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 9 tahun sudah menjadi kepala, menggantikan kepala keluarga, mencari nafkah. 9 tahun umurnya, bisa kerja apa saudara-saudaraku? Tapi saya tidak malu. Hari ini saya tahu di sini saya adalah pendidikan S1 tapi tidak formal ya. Nanti saya akan mengambil S2, S3 kalau bisa gelar dokter saya secara formal. Sekarang saya masih dokter palsu, dokter gadungan, yaitu dokter menyembuhkan penyakit kantong kering ya. Nah, saya menjalankan bisnis itu tujuan buka lapangan kerja. Khusus orang-orang yang senasib dengan saya yang S1-nya tidak formal, kan susah mencari pekerjaan. Mau gak mau apa? Ya bisnis kecil, pedagang kecil, dari kecil dikit-dikit menjadi bukit. Sehingga hitungan tahun saya yang dulunya, maaf ya, walaupun saya dulu mengemis
Tapi bukan dengan tangan kosong, saya menjual produk-produk sayur mayur. Akhirnya dari situ Tuhan memberkatin, yang penting orang bilang jujur iman. Saya menggunakan 2 modal itu yang diwariskan ayah saya. Anakku, putriku, saya 10 tahunan ayah saya mengalami kanker. Dia sebelum meninggal memegang tangan si batu kali yang kecil yang lemah itu, mengatakan, putriku, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir hanya memberikan saya modal. Putriku, jangan pernah takut miskin harta. Yang penting tidak boleh miskin kejujuran dan keimanan. Saat itu saya tidak pernah mengerti apapun. Kelak kau besar harus menjadi sumur seperti di belakang rumah kita. Karena dulu saya punya 1 sumur. Sekampung kalau musim kemarau nggak ada air, semua berbondong-bondong datang ambil air itu. Tapi besoknya penuh lagi sumur itu. Padahal udah diambil, udah kelihatan dasarnya. Saat itu saya tidak pernah mengerti karena saya masih sangat kecil. Setelah besar, umur 12 tahun saya ketemu seorang ustadz. Saya bertanya dan terus bertanya. Makanya saya sempat hampir 5-6 tahun ikut belajar. Karena di Kalimantan Barat kan semuanya pelajaran muslim ya. Jadi saya belajar banyak dari Pak Ustadz itu dan mengajarkan. Artinya ayah Anda ingin Anda setelah sukses harus banyak-banyak berbagi. Karena berbagi itu tidak akan membuat Anda miskin. Itu yang saya lakukan. Ternyata benar saudara-saudaraku. Coba bayangkan, singkat cerita. Di tahun 2010 saya sudah punya cabang elektronik, minimarket, puluhan. Saya ingin punya cabang seluruh Indonesia minimal 100 cabang. Sehingga saya bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk orang yang senasib dengan saya. Tapi saudara-saudaraku, manusia bisa berencana. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Apa yang terjadi? Perubahan zaman. Dari offline menjadi online. 2011 mulai naik sampai 2015. Bukannya nambah toko lagi. Startnya di atas 20 lebih. Aduh, membuat saya terus menangis. Saya terus berharap Tuhan kasihkan saya keajaiban. Saya berpikir dengan buka minimarket, saya bisa bikin 2 shift kan, menyerap tenaga kerja banyak. Karena saya sangat membenci orang yang menjadi TKI. Saya terus berdoa, tapi hadirlah. Mohon maaf kalau di sini ada Alfa Indomaret. Karena dia selalu menghimpit. Ada minimarket saya, di kiri ada Alfa, nanti hadir lagi di kanan ada Indomaret. Membuat saya harus pulang kampung lagi, tutup lagi. Nah, ketika masuk di 2017 tambah stres lagi. Setiap orang datang ke toko, saudara-saudara tahu nggak? Saya kan jual elektronik, serba dari yang terkecil sampai gede semuanya ada. Orang datang nanya TV. Bu, ada 32 in, ada mereknya apa? Merek A. Ukurannya berapa? Ukurannya 32. Berapa duit? Contoh. 2 juta merek A. Boleh saya lihat gambarnya? Boleh. Kita buka, buka kasih lihat. Tahu nggak bapak-bapak, apa yang terjadi? Sebentar ya Bu, saya tanya, kalau datangnya suami, saya tanya istri saya dulu. Yang datangnya perempuan, saya tanya suami dulu. Yang datangnya bapak-bapak, saya tanya anak dulu. Datang mbak ibu-ibu, saya tanya suami saya dulu. Pokoknya tanya anak, cucu, bibi, tetangga. Semua dia tanya, tapi apa yang dia tanya? Tahu nggak teman-teman? Handphone, dia cek di Google. Aduh, ibu itu kasih saya 2 juta. Ternyata di internet 1,9. Setelah itu apa yang terjadi? Sebentar ya, saya hubungin anak saya, suami saya, istri saya. Nggak angkat, nggak jawab WA saya. Saya pulang, saya jemput dia ya. Kita nunggu. Tahu apa yang terjadi? Bye-bye, dia belinya di internet. Ternyata toko saya hanya dijadiin contoh sampel. Lama-lama tutup. Karyawan kerja
jadi nggak mau. Karena karyawan yang kerja sama saya bukan kerja gaji. Seumur hidup saya tidak pernah memberikan gaji kepada karyawan saya. Yang buka begitu banyak toko, semua bagi hasil. Karena background saya merindukan orang sukses. Jadi orang kerja saya semua sistemnya bagi hasil. Jadi mereka merasakan jadi bos gitu loh. Ya. Nah, karena bagi hasil nggak ada hasil, mereka pun terus. Dan paling yang saya suka kerja sama saya, terus terang aja, rata-rata backgroundnya, maaf ya, biasanya orang yang kaya atau sok kaya mengatakan itu mah sampah masyarakat. Apa sih artinya? Contoh orang napi, mantan perempuan malam, itu yang saya rangkul, saya bawa pulang. Itu yang saya bina. Itulah tugas saya. Itulah yang saya kerjakan. Karena perubahan zaman seperti itu, akhirnya 2017 saya tutup lebih dari 70% cabang saya. Bisa bayangkan. 2018 saya stres. Ternyata cari rupiah susah ya. Saya pergi ke Amerika 2018. Di Las Vegas. Saya memulai bisnis sana, saya membawa putri saya kuliah di sana. Ternyata Tuhan sudah mencatat apa yang saya inginkan. Apa yang saya cita-citakan dari umur 9 tahun. Saya umur 9 tahun saya tidak punya buku. Kau tahu saudara-saudaraku, saya adalah petani karet juga. Jadi saya ukirkan di mana satu pohon karet yang besar, disitulah saya ukir. Ketika nanti Tuhan memberikan saya kesempatan jadi orang sukses, saya akan membangun satu rumah kasih tiada batas. Yang kubangun untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan saya akan membangun agama yang diakuin oleh negara saya. Dan saya akan menampung orang-orang jalanan. Saya akan bikin sampai berhektar-hektar. Itu impian saya. Tapi karena saya datang ke Amerika bisnis 3 bulan. Coba bayangkan apa yang terjadi. Saya pingsan di kamar mandi. Sadar-sadarnya putri saya menemukan saya, "Mak, kenapa kamu tidur di kamar mandi?" Ternyata saya nggak sanggup meminta tolong. Saya hanya merasakan sesak. Saya pingin lari ke pintu tapi nggak bisa. Tapi akhirnya saya tertidur. Bangun-bangunnya akhirnya bawa ke dokter. Dokter bilang saya ada masalah di jantung. Penyumbatannya ada 70%. Kalau untuk masalah kaki dari tahun 2015 memang sudah tidak bisa ditekuk, lurus. Tapi dokter bilang saya pengapuran. Suruh udah suntik, udah segala macam. Suruh ganti yang besi, saya tidak mau. Saya lela bertahun-tahun kaki saya kemana-mana kayak begini. Karena saya jarang jalan, akhirnya saya gemuk. Aslinya sebelumnya saya ketemu Atomi saya 78 kilo ya. Karena di Amerika mahal untuk obatnya. Akhirnya saya dikirim lagi kembali ke Indonesia. Artinya Tuhan sudah catat apa yang saya janjikan. Karena saya berjanji kepada Tuhan, kalau saya sukses saya harus bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk membangun negara saya. Dan saya ingin menjadi orang yang bayar pajak besar untuk kontribusi negara saya. Saya akan menjadi satu orang yang bisa memberi contoh kepada siapapun. Itulah mengapa akhirnya saya mendapatkan teguran dari Tuhan, satu penyakit, akhirnya saya harus kembali ke Indonesia. Nah, Tuhan itu sayang sama saya, kirim seseorang. Tadinya saya udah putus halaman. Saya sudah 3 kali kabur dari rumah sakit harapan kita, jantung kita. Karena saya punya anak 6 saudara-saudaraku, 5 siap nikah. 5 udah punya KTP artinya, bukan siap nikah ya. 5 yang sudah punya KTP. Jadi saya memohon mereka kalau saya mau jalankan operasi, oke. Anakku, aku belum lihat mantu-mantuku. Bolehkah kalian menikah? Setelah itu saya akan ikut apa yang kalian inginkan. Gilanya lagi, anak-anakku terlalu sayang sama saya. Mereka mangut aja. Ketemu di mana ada cewek, ada hidung, ada mulut, gua lamar, dia mau. Ketemu di mana cowok ada hidung, ada mulut, gua lamar, dia mau.
Sampai putri saya baru umur 17 tahun, saya nikahin di hari yang sama. Tapi 3 yang dapat, 2-nya nggak dapat. Terpaksa 3 saya nikahin di hari yang sama. Besoknya lagi masuk rumah sakit, saya kabur lagi teman-teman. Nggak mau dipasang ring, dioperasi lagi, saya kabur lagi. Tahu-taunya saya post kisah saya di medsos, Tuhan kirim Mr. Lee inilah yang memperkenalkan saya satu produk Atomy ini. Tapi teman-teman, cilakanya saya sehari konsumsi obat harganya lumayan. Sedangkan Mr. Lee menawarkan saya satu produk Hemohim itu 1.400.000. Sedangkan satu hari saya minum 1 pil aja lebih dari 1,7 juta. Dari keluarga saya, "Mak, karena kan mereka terlalu sayang sama saya. Mak, kenapa kau tidak sayang kami? Kenapa mau pertaruhkan nyawa Anda seperti begini?" Saya bilang, "Tidak, ini Tuhan sedang menegur saya. Yakin di balik cerita ini Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk saya. Tapi anak-anakku tidak akan percaya. Sampai keluarga saya sepakat meninggalkan saya. Untuk menekan saya supaya saya mau mengikuti dan cepat operasi. Tapi hal ini ada yang gila. Yang baik disimpan, yang baik dibuang ya. Saya tetap melawan. Dasar Ami gila. Ya udah sayangku, cintaku, kalian boleh pergi. Saya tetap melanjutkan dengan produk ini. Tapi saya yakin saya sembuh, saya sehat. Ternyata setelah mereka semua pergi, saya minum 1 bulan. Hasilnya nggak ada teman-teman. Cuman 1 hari aja yang sesaknya agak berkurang. Saat itu suara saya udah nggak ada kayak gini. Saya nggak bisa bicara banyak. 5 kalimat aja saya udah sesak. Bulan kedua dosisnya saya naikin lagi. 2 hari doang yang lebih enak. Tapi ingat ya saudaraku, obat dokter saya tidak pernah lepas. Pagi, sore itu obat dokter. Malam, subuh saya suplemen. Jangan sampai ada yang salah. Berpikir, wah ini produk Atomy sedengar dengan Ibu Ami, saya jadinya gimana? Jangan ya, karena produk Atomy ini herbal. Butuh waktu untuk proses. Dia hanya menunjang imun kita sehingga ada obat dokter itulah. Jadi powernya jadi dapat gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang salah ya. Kalau memang di sini ada dokter, saya mohon maaf. Karena ini apa yang saya rasakan, apa yang saya jalankan dan hasilnya hari ini. Bulan ketiga 5 hari lebih enak. 5 hari lebih enak, sudah mulai suaranya ada, terus saya naikin. Di bulan ke-7 saya datang ke rumah sakit. Saya datang. Dok, hari ini saya menyerahkan diri, saya tidak akan kabur. Buset. Jam 11 dia bilang jalankan operasi, saya tunggu jam 5 tidak nongol-nongol. Akhirnya dokter datang, "Selamat, Anda boleh pulang." "Dok, lu jangan begitu dong. Saya hari ini kan nyerah diri." Padahal saya udah tahu. Dia bilang, "Saya hanya ingin tahu berapa persen penyumbatan itu terbuka. Karena saya udah bisa berjalan dan saya bisa naik tangga. Enggak ngos-ngosan lagi." Akhirnya dokter bilang 80% penyumbatan saya terbuka. Luar biasa. Nah inilah singkat cerita yang membuat saya kecantol akhirnya di Atomy. Setelah saya mendapat hal itu, saya langsung minta Mr. Lee tolong bawa saya ke Korea. Dan saya juga menipu putri saya satu. Mama mau jalankan pengobatan di Korea. Karena asuransi saya bisa se-Asia. Dengan lugunya anak saya ikut. Padahal saya tipu-tipu, saya ingin tahu perusahaan ini begitu hebat. Kalau benar-benar produk ini bagus, saya akan menjadi virus. Nanti saya akan menebarkan virus ini berbagi kepada siapapun, semoga bermanfaat. Tujuannya begitu. Nah singkat cerita saya nyampe di sana, saya menyaksikan semuanya. Wow, saya datang ke pabrik. Hari itu ada seminar Sukses Academy yang hadir lebih dari 15.000. Negara-negara yang sudah join semua datang. Saat itu Indonesia hanya saya berdua. Tahu nggak saudaraku betapa malunya saya dan betapa marahnya saya. Semua negara yang begitu, contoh dia panggil Taiwan, hore,
benderanya naik banyak. Saya sudah malu ya, saya tahu saya berdua doang. Tapi begitu panggil giliran Indonesia, dua, gitu ya. Jangan tunggu tanggal mainnya dalam hati saya. Saya akan datang sebagai Imbrian Master nanti. Dengan tidak tahu malunya saya pun naik atas panggung teriak-teriak. 2029 saya akan bawa bendera Indonesia. Membawa harum nama Indonesia. Saya adalah Imbrian Master dari Atomy Indonesia. Nah, singkat cerita teman. Setelah pulang dari Korea 3 bulan saya jadi Sales Master. 6 bulan saya jadi Auto Sales Master. 1 tahun teman-teman. Sekarang dengan seperti yang tadi Ibu Esther uraikan. Ikut bisnis Atomy tanpa modal. Tidak ada tutup poin. Tidak ada harus uang mendaftaran. Semua bla 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 diuraikan. Tahu nggak? Saya juga menjalankannya dengan modal dengkul. Karena keluarga saya melarang saya jalankan bisnis ini. Saya berbeda. Tapi saya semangat. 1 tahun percaya enggak? Mr. Lee begitu mengatakan, Ami, kamu ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kamu berhasil loh mengumpulkan deposito 30 miliar. Wih, saya kaget. Mr. Lee, orang tua saya nggak pernah pesan apapun loh. Jujur iman. Saya menjalankan bisnis harus jujur. Dan penuh keimanan. Kalau berbohong kayak gitu, saya tidak mau. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata yang dia maksud, kita menabung deposito 30 miliar. Besok saudara-saudaraku boleh tanya ke bank yang Anda kenal. 30 miliar itu 1 bulan bunganya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu 30 miliar bunganya sebulan berapa? Kalau yang bisa jawab pasti uangnya sudah lebih dari 30 miliar ini. Ini sedang sidak nih. Tahu nggak? Setelah 2 tahun sekarang ini gila. 2 tahun saya berhasil mengumpulkan 70 miliar. 2 tahun hanya karena saya sakit akhirnya berkah. Yang tadi saya bilang sakitnya saya Tuhan sudah merencanakan. Makanya teman-teman, jika ada masalah, ada musibah, ada cobaan, itu adalah berkah buat orang yang mental kaya. Ya, buat orang yang punya iman. Saya betul-betul melakukan hal itu. Sekarang saya punya income di Atomy hanya menebar baikan. Perusahaan saya, perusahaan Atomy terpercaya mempunyai produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Saya terus menjadi virus. Hari ini saya sudah menebarkan virus Atomy. Dari yang hadir hari ini 1000 orang akan menjadi virus yang berlanjut. Virus Atomy tidak ada obatnya. Karena ini menyangkut kebaikan. Teman-teman, mungkin di sini berpikir, Ami ini gila ya. Ada yang berpikir begitu pasti. Kalau saya nggak usah ngomong banyak. 20 cabang toko elektronik aja. Anggapnya 1 toko untungnya 20 juta aja. Kaliin 40 toko. Kaliin 20 toko. Berapa duit income-nya? Kok dia mau di Atomy? Orang ini nggak waras. Tentu tidak. Karena saya 30 tahunan menjalankan bisnis offline. Saya ketika sakit itu saya tertampar. Saya nggak buka toko, nggak ada uangnya masuk. Apalagi kalau kemarin saya tidak cepat tutup dan Tuhan tidak mempertemukan saya Atomy, saat pandemik itu, saya pasti kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kok bisa? Bayangkan, toko makin banyak, hutang saya seleher. Biasanya kalau Jakarta terkenal musim banjir. Tahu nggak? Kalau musim banjir, perasaan saya panci kuali, laku pun saya gadai untuk nutupin giro.
Itu fakta. Tapi sekarang saya di Atomi, saya tidak pernah punya hutang. Saya jadi bebas dari hutang. Sudah bebas dari hutang, menghasilkan lagi. Nah, inilah faktanya. Tapi saya yakin yang hadir di sini, kalau Atomi bukan produknya yang berbicara, kita ngomong sampai mulut dower pun percuma. Pasti percuma kan? Sekarang kalau produk itu yang berbicara, sedikit saya ingin tambahkan. Saya dulu dipanggil batu kali, bukan karena hanya miskin ya. Bukan hanya kortor. Teman-teman di sini pernah nggak ngerasakan sampai umur 11 tahun masih pakai pasir buat gosok gigi? Ini sampai 11 tahun pun masih pakai pasir untuk gosok gigi. Jadi saya tidak heran yang namanya, wow, saya terus mengatakan Tuhan, kalau Tuhan sudah mengupgrade rezeki saya, yang ku upgrade adalah sedekah saya, bukan gaya hidup saya. Nanti suatu saat ketemu Bunda, kau hanya seperti begini karena saya menyukai kesederhanaan, tapi lewat Atomi saya menjadi gila. Saya akan mengatakan kepada semua saudaraku di sini sebagai saksi, saya akan membawa 1 juta umat ikut sukses. Saya akan membawa 1 juta umat ikut sukses lewat Atomi. Ini saya akan buktikan kepada siapapun, terkecuali orang itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang sukses, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di Atomi kita mengajarkan orang memakai produk yang berkualitas, sehingga kelak anak cucu generasi penerus kita tidak banyak masalah. Apalagi kalau saudaraku di sini nasibnya sudah beruntung. Kalau yang kurang beruntung belum bisa mendapatkan warisan dari kedua orang tua Anda, maka pastikan bisa memberikan warisan kepada anak cucu Anda. Saya Chong Limi, Saronos Master. Saya memperkenalkan diri, saya Hana dari Jakarta, Diamond Master. Nah, di sini saya mau testimoni tentang body lotion. Di mana di umur saya dari kecil sampai sekarang, sampai sebelum ketemu Atomi, saya namanya kenal body lotion itu sedikit sekali. Karena merasa kalau pakai body lotion di luaran sana, itu kulit saya itu jarang sekali merasa lembab. Lembabnya itu kurang. Kalaupun terasa lembab, tapinya itu bikin saya alergi. Alergi di kulit ya, malah gatal-gatal, nggak enak. Ya. Yang cuman sebentar aja, habis itu kering lagi. Akhirnya saya jarang sekali pakai. Makanya kalau melihat kulit saya, sekarang pun saya bisa kasih lihat kulit saya. Dari awal, ya kulit saya tuh jujur timbul bintik-bintik yang putih-putih. Jadi kayak penuaannya tuh lebih cepat, kering. Ya, kulit saya di bagian sini tadinya tuh keriput, kering banget. Ya. Itu juga disebabkan karena memang faktor umur. Tadinya ya saya bilang faktor saya udah tua gitu. Apalagi saya punya riwayat yang sakit parah ya. Di bagian perut saya itu sudah dibuang kandungan ya. Saya dulu ada penyakit parah. Nah, di situ saya merasakan kulit saya tuh kering banget. Sampai saya beli produk yang namanya Argan Oil. Body lotion dari Body Shop. Saya sebutkan namanya, maaf. Ya, tapi memang faktanya saya beli yang produk mahal pun saya nggak bisa mengembalikan kelembapan kulit saya. Akhirnya saya coba terakhir Body Shop, memang argan harumnya tuh lumayan ya Body Shop punya ya. Tapi tetap aja saya merasa gatal dan alergi. Nah, jadi saya jarang banget pakai body lotion. Ketika saya mencoba body lotion yang Atomi, ternyata itu body lotionnya, waduh enak banget. Ibu-ibu, siapa yang punya alergi beruntusan di kulit, di kaki yang agak merah-merah gitu. Oh ibu ada angkat tangan ya? Ya, boleh dicoba ibu.
ya, body lotionnya itu benar-benar dia itu minyak apa ya, tagarin oilnya itu bikin aromaterapinya juga enak banget ya, melembabkan ya, melembabkan kulit kita dan melembutkan. Siapa yang kakinya pecah-pecah di bawah? Nah, dicoba ya Ibu, kaki yang pecah-pecah. Dan saya pernah merasakan yang namanya alergi itu di bagian betis saya itu terjadi kemerah-merahan, gatal ya. Namanya kita ada alergi, kalau kena apa dikit gatal merah gitu ya. Nah ini saya pakai ini ya. Kalau belum mempan, memang kita bantu juga dari dalam ya. Karena saya bantu juga dari dalam, yaitu hemohim tadi ya. Saya merasakan hemohim itu benar-benar luar biasa di tubuh saya. Dan body lotionnya juga. Jadi Bapak Ibu boleh, harumnya itu apel ya, ekstrak apel ya, mengandung ekstrak apel. Jadinya wanginya juga lembut banget. Jadi benar-benar kita pakai itu seperti benar-benar kita menghirup hawa aromaterapi. Ya. Bapak Ibu boleh pakai di bagian-bagian yang merasa kering. Bapak Ibu boleh coba. Itu body lotionnya sangat bagus banget ya. Lalu body lotion ini fungsinya bukan cuman melembutkan, tapi juga itu ada yang namanya apa ya? Yang anti nyamuk apa ya? Lupa. Tumbuhannya. Iya, aduh saya juga lupa jadinya. Nah, mengandung lavender. Lupain. Lavender ya. Lavendernya itu kan terbukti ya buat anti nyamuk ya. Bapak Ibu coba kalau lagi di tengah-tengah lagi di ngobrol di mana, misalnya lagi makan di pinggiran gitu ya, body lotion olesin aja deh. Itu nyamuk nggak dekat. Mungkin dia terlena dengan harumnya body lotion. Aduh ini kelepek. Saya nggak tahu itu nyamuknya mati nggak ya. Tapi nggak, yang jelas dia kabur aja. Jadinya sangat bagus Bapak Ibu, boleh dicoba, rekomen banget itu body lotionnya. Saya pertama kali coba body lotionnya, odolnya itu sangat luar biasa. Dari situ aja Bapak Ibu kalau memang mau coba ya. Sekian dari saya, testimoni saya body lotion. Terima kasih. Atomi, ayo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hani. Saya ini memiliki tipe kulit yang kering. Untuk body lotion Atom ini apakah bisa ya digunakan untuk anak-anak, karena keturunan anak saya itu memiliki tipe kulit yang kering juga. Anak saya umur 5 tahun, apakah bisa untuk dipakai untuk anak-anak gitu? Itu aja pertanyaannya. Saya mau pilih jawab aja. Sangat bisa Bu. Aman sekali untuk anak kecil juga. Dan saya sendiri juga kebetulan ya kulitnya kering banget. Kalau di Korea ya ada 4 musim kan, ada musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Nah di saat ini Korea juga ada musim dingin. Saya ini keringnya itu luar biasa, sehingga kalau di musim dingin saya tidak bisa pegang ini gagang pintu kan semuanya tarik besi kan, langsung strong dan listriknya nyala sampai segitu keringnya itu. Jadi saya selalu sebelum atau itu selalu pasti harus pakai body lotion banyak sekali itu. Tetapi ketika saya pakai body lotion Atomi memang sangat bagus sekali dan bahan-bahannya itu sangat aman sekali, pasti sangat bisa. Dan kalau memang mau menjaga kulit yang menjaga kelembapan kulit, selain body lotion juga mungkin perlu pakai suplemen, karena ini ada suplemen yang membantu kelembapan kita tidak menguap gitu loh. Contohnya inner collagen ataupun pomegranate beauty jelly, seperti itu membuat menjaga kelembapan kita tidak menguap dari permukaan kulit kita, seperti itu. Ya, itu tipsnya gitu. Thank you, makasih. Ya, terima kasih. Annyeonghaseyo. Iya, mohon Maaf tadi saya terlambat, tapi sudah lumayan banyak juga yang saya dapat dari Bapak dan Ibu, terutama dari Bunda Ami juga. Saya sering ikut video TikToknya, sering bagi-bagi hadiah uang lagi. Iya, semoga selalu
berlimpah rezeki ya Bunda Ami. Iya, untuk saya pribadi, acara pada hari ini luar biasa, sangat bermanfaat, terutama bagi kita pribadi dari sisi kesehatan pastinya. Siapa sih yang tidak ingin hidup lebih lama dan usia kita panjang, tapi dengan catatan dalam kondisi yang baik atau sehat. Kalau umur panjang tapi kondisi tidak sehat juga tidak nyaman ya Bunda. Nah, selain daripada itu juga mengenai bisnis yang bisa kita ambil di sini, nanti mungkin bisa dikupas tuntas lagi ya. Kalau sudah menjadi member, alhamdulillah saya sudah jadi member, jadi saya sudah tergabung di dalam grup Atomi Indonesia. Kemudian ada juga grup Atomi Kaltim. Nah, di situ kita mungkin bisa nanti banyak bertanya bagaimana cara belanja, bagaimana kita mendapat income di Atomi. Mungkin itu saja. Terima kasih semua. Terus khusus untuk Bu Lina dan Pak Juni, terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mr. Song Dimi yang begitu bersemangat membawa kita untuk bisa tertarik untuk menjalankan bisnis ini ya. Bu, saya juga ada yang mau saya tanggapi Bu ya. Sebelum kita mungkin bukan pada pemakaian produknya, kita mau berbisnis ceritanya nih ya. Sebelum berbisnis, mesti kan kita harus pakai dulu Bu ya. Seperti saya ini gemuk Bu. Kalau saya jual obat kurus nggak mungkin laku. Ya kan? Nah, kita objektif aja. Nah, produk Korea tuh yang saya tahu tuh pokoknya the best deh. Top, tapi harganya juga mehong Bu Ai. Enggak, kalau di Atomi harganya terjangkau. Oke. Nah, saya kan kalau ini saya harus pakai dulu Bu. Betul. Dari apa kalau kita bisa jadi cantik, langsing, putih, bersih dan bla bla bla. Ketika orang bertanya dengan saya, Bu, kok sekarang lain Bu ya pakai apa? Saya pakai produk Tommy. Mereka akan membeli. Gitu kan Bu ya. Tapi jadi masalah sekali Bu, dana kami nggak ada Bu. Nah, cara menawarkan ibu bisnis kami yang tidak mengeluarkan dana pribadi, saya nothing Bu istilahnya sekarang ini Bu ya. Nothing, no, nggak punya dana. Gimana cara bisa saya menjalankan bisnis tanpa dana? Bisa apa enggak? Bisa. Untuk saya pakai sendiri dulu, terutama nih Bu nih. Saya kan pakai dulu Bu. Harus pakai dulu, baru saya promosikan diri saya sendiri di mana-mana lah saya promosi. Ya kalau? Oke, terima kasih. Apakah Ibu menggosok gigi? Gigi? Pakai sikat gigi? Iya dong. Beli apa ambil di jalan? Beli. Kenapa Anda bisa beli sikat gigi? Kenapa tidak bisa beli dengan Atomi? Kan ganti merek aja Bu. Oke. Yang saya tanyakan harganya tuh terjangkau enggak? Ini semua harus dengar ya. Nah. Sikat gigi Atomi, bulunya, sikatnya terbuat dari nanogol 999 karat. Harganya 15.500. Mahal nggak saudaraku? Siapa yang bilang mahal? Sekarang juga saya kasih. Nah. Itulah. Odolnya dari propolis 18.000 tidak sampai 19.000. Mahal nggak saudaraku? Kalau mahal seperti dulu saya pakai sampai 11 tahun pakai apa? Pasir. Itu bilang mahal. Sekarang kan kita beli. Mungkin selisih 10.000 aja. Kalau selisih 10.000 bisa membuat saudaraku menjadi milioner. Punya income 500 juta. Nah, masuk setelah 10 tahun. Apakah ada yang mengatakan mahal? Kalau katakan mahal, saya mau tanya saudaraku, sehari makan berapa kali? Kalau betul-betul tidak kebeli, makan 2 kali, enggak mati. Kalau yang makan 2 kali, kurangin 1 kali, sisa sekali, enggak mati. Tahan lapar 1 tahun kemudian, kau punya income masuk 20 sampai 40 juta seperti saya. Mana ada kata mahal? Itu bisa terjadi kalau orang itu punya cinta. Kalau orang tidak punya cinta, ngomong sampai dia punya uang berapa banyak pun tidak bisa. Karena saya adalah saksi hidupnya. Saya menjalankan Atomi, tadi sudah dengar, saya punya toko puluhan. Karena saya tidak punya modal apapun, modal saya integritas.
Apa yang aku ucap itu yang saya lakukan. Karena saya sudah berjanji kepada keluarga saya tidak butuh modal di Atomy, maka saya jalankan. Karena produk itu sudah ada di genggam tangan kita. Tinggal kita belajar bagaimana cara memasarkannya. Aku katakan, tahu di awal saya menjalankannya benar-benar yang ikut konten saya pasti bosan dengarnya modal dengkul. Kau tidak punya dengkul, pinjamlah dengkul siapapun juga. Dengkulnya ibu aja deh. Saya siap, ibu pintar, ibu berani menantang saya akan pinjamkan dengkul saya. Termasuk mulut saya. Saya akan membantu Anda mengatakan Atomy bagus, Atomy bagus. Ayo. Saya percaya produk ini bagus. Pokoknya Ini ibu semangat harus menjadi jembatan. Kumpulkan berapa banyak pun cari Bunda Ami. Saya bahkan berani mengatakan kepada siapapun. Kalau sudah ketemu Bunda Ami tidak bisa sukses di Atomy. Itu keajaiban. Gila enggak? Saya berani mengatakan itu. Karena siapapun yang bertemu dengan Bunda Ami dia harus sukses. Tapi bukan dengan cara sudah mendapatkan kunci online shopping mall internasional itu dengan gratis. Lalu dia merasa gratis itu tidak berharga. Lalu dia taruh di bawah bantal, di bawah mimpi. Saya bilang, Bun itu bisa sukses? Bisa. Bisa kaya? Bisa. Kapan? Tanggal 32. Mana ada orang sukses tidak butuh proses. Saya dulu menjalankan tanpa modal, tahu? Saudara-saudaraku, saya jalan kemanapun, saya bawa Mercy. Saya pergi ke kampung lain supaya orang gak kenal saya menyamar jadi orang miskin. Saya ketemu bencong pun saya cuci mukanya. Saya ketemu kuli panggul pun saya cuci mukanya. Saya ketemu kuli panggul pun saya cuci mukanya. Setelah cuci, abang, ibu tolong dong beli odol saya 1. Berapa duitnya? Ini Pak, kalau di web resmi 74.000 ya. Tapi kalau kau mau jadi member, saya kasih harga yang sama. Kalau tidak mau, saya jual 120.000. Hah, mahal amat Bu. Iya, makanya keluarkan KTP kau. Itulah cara tipu muslihat saya mendapatkan member banyak. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam para Atomian di Samarinda. Iya, seperti yang sudah diceritakan di sini, Atomy adalah suatu hal yang luar biasa, menghasilkan passive income hanya dengan pakai produk yang kita butuhkan. Kenapa kita tidak jalankan gitu loh? Oke, mari kita semangat bersama-sama dan mari kita sukses bersama-sama. Ayo bisa. Ini sangat luar biasa acara ini karena dihadiri langsung leader yang luar biasa, yaitu langsung Mr. Lee, Bunda Ami, kemudian Ibu Esther dan Ibu Hana. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik dan ini pemaparannya juga sudah sangat panjang ya dan sangat bisa dipahami, dan mudah-mudahan Atomy Samarinda ini semakin jaya, membernya semakin banyak, pengguna Atomy ke depan juga semakin dicintai oleh para member Atomy. Halo, ya saudara-saudara Bunda dimanapun berada, hari ini BOP di Samarinda sukses luar biasa. Tapi sukses luar biasa ini harus membuahkan hasil ya. Saya berharap yang hadir tamu hari ini, malam ini bisa menjadi virus yang tidak ada obatnya. Virus apa? Yaitu virus Atomy. Bisa menebar kemanapun. Karena apa? Ikut dalam bisnis Atomy tanpa modal, ya. Ikut join tanpa modal dan produk semua ready. Perusahaan kita juga sudah legal, sudah masuk APRI, produk sudah BPOM, yang dimakan tentu sudah halal. Jadi pastikan teman-teman saudara-saudara join secepatnya. Karena siapa yang join lebih cepat, dia akan mendapatkan posisi dan member semakin banyak. Untuk itulah jangan sampai terlambat. Karena kesuksesan ada di tangan Anda. Atomy Indonesia luar biasa karena belum ada 1% dari penduduk 270 jiwa lebih. Pastikan pangsa pasar kita masih 99% dan kita harus bersatu
Karena apa? Kalau tidak, nanti orang-orang yang dari luar mengambil pangsa pasar kita. Mau? Kalau tidak mau, ayo kita bersatu. Karena bersatu kita pasti bisa. Atomi Indonesia, ayo bisa. Atomi Samarinda harus menjadi number one. 안녕하세요. 반갑습니다. nama saya Lee Sang-ju dari Korea. saya hari ini di Samarinda Atomi seminar udah masuk. Saya hanya semangat sekali di orang-orang member Samarinda ini semua udah semangat kan? Saya juga semangat. Yuk, ayo bisa. Indonesia, ayo bisa.